Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati kita, hidup kita untuk bersama-sama beribadah pada hari ini. Mari kita mulai dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan kepada Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, jiwa kami tentram bila berada di dekatmu. Engkau mengenal hati kami, Engkau menjaga hidup kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang
yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu, dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami datang menundukkan kepala kami di hadapan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu ya Bapa. Karena kami manusia ciptaan terbatas yang berdosa, yang memberontak melawan titah dan kehendak-Mu. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami dari dosa dan kejahatan yang kami buat, baik terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, tetangga kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, berbuat yang tidak benar terhadap mereka. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami adalah manusia-manusia bobrok, najis, manusia-manusia pemberontak, manusia-manusia yang tidak tahu berterima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami. Kami bisa menutupi semua kejahatan kami. Kami bisa munafik, bisa bersandiwara untuk menyembunyikan semua kebejatan kami. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Engkau Maha Tahu. Dan tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak mampu membawa kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Kristus Yesus tidak mampu untuk menebusnya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya darah Kristus Yesus telah ditumpahkan satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan setiap kami yang mengaku percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermesi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja setelah abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah pembela kami, gunung batu dan kota benteng kami, Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 126, ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyian Siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perihal besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perihal besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita akan menyanyi bagi Tuhan, Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya
Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memohon Roh Kudus agar membukakan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman dari Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membukakan akal pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Amin. Saudara-saudaraku semua yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini dalam khotbah hari ini, saya beri tema yaitu Alfa dan Omega. Tadi telah dibacakan dari kitab Wahyu tentang kehadiran Tuhan sebagai Alfa dan Omega dalam kebaktian yang dilakukan oleh umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di 7 gereja. Di Smyrna, Pergamus, dan yang lain sebagainya. Nah, saya
akan menjelaskan mengenai gelar Tuhan tentang Alfa dan Omega ini. Gelar ini sebenarnya diambil dari teologi atau ajaran atau kepercayaan dari umat Tuhan di masa Perjanjian Lama pada masa pembuangan. Saat itu umat Tuhan mendapatkan kesengsaraan di mana mereka itu tidak dapat berbakti kepada Tuhan lagi di Yerusalem. Selain di Yerusalem, bait suci itu sudah diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Selain itu juga dia atau mereka itu diangkut ke Babilonia, di negeri yang sangat jauh, di negeri bukan negerinya, di negeri penjajah mereka hidup. Mereka hidup bersama-sama dengan umat manusia yang lain, yang beragama, agama yang lain. Saat itu banyak juga orang-orang yang menyembah berhala, menyembah dewa Marduk di daerah Babilonia, menyembah dewa-dewa yang lain, dewa-dewi dari orang-orang Babilonia. Mereka hidup secara agamawi di bawah pemerintahan, di bawah tekanan dari bangsa yang lain. Mereka merasakan gelisah itu. Dan saat itulah ajaran dari Nabi Yesaya itu muncul. Yesaya yang kedua, yaitu Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir itu muncul. Memang belum dengan kata Yunani Alfa dan Omega. Saya akan terangkan bahwa ada satu kata di dalam bahasa Ibrani yang sangat terkenal di masa itu dalam pengajaran yang tadi itu, yang awal dan yang akhir. Kata itu adalah kata emet. Tidak secara kebetulan, kata emet itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani. Yaitu huruf yang pertama, alef. Huruf yang kedua, mem. Dan huruf yang ketiga, tau. Huruf yang pertama, alef tadi, itu adalah huruf pertama abjad Ibrani. Ya, abjad Ibrani itu begini kan kalau Indonesia itu A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai Z. Nah, huruf yang pertama kalau Indonesia tadi A, kalau huruf Ibrani itu alef. Lalu huruf yang kedua huruf mem. Kalau dihitung 22 huruf abjad Ibrani, huruf mem itu ada di tengah-tengah dari abjad Ibrani. Itu tak ubahnya huruf M di abjad Indonesia. A, B, C, D, E, F, G sampai Z, M itu di tengah-tengah itu. Lalu huruf yang ketiga tadi adalah huruf tau. Huruf tau itu adalah huruf paling akhir. Kalau Indonesia huruf Z. Kalau huruf Ibrani itu huruf tau. Jadi 3 huruf ini adalah di abjad atau alfabet Ibrani itu adalah huruf awal, huruf pertengahan, dan huruf akhir. Nah, kata emet itu artinya adalah kebenaran atau benar.
Dan kata benar di sini hanya dikhususkan kepada Tuhan saja. Tidak boleh digunakan kepada yang lain. Ataupun kalau dikenakan kepada yang lain, kepada manusia, maka sumbernya itu Tuhan sendiri. Tetap ada kaitannya dengan Tuhan sendiri. Tuhan yang membenarkan dia. Jadi sejatinya manusia itu nggak benar. Tapi Tuhan yang membenarkan. Satu-satunya yang benar secara mutlak itu hanya Tuhan sendiri. Satu-satunya yang benar atau emet secara mutlak itu adalah Tuhan sendiri. Nah, dari kata emet ini, kemudian muncul satu ajaran, satu teologi. Dan teologi itu dikenakan kepada Tuhan yang merupakan pengalaman dari manusia. Bahwa Tuhan itu adalah yang awal, yang alef, yang awal. Mengapa Tuhan itu disebut sebagai yang awal? Karena Tuhanlah yang mengawali kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhanlah yang mengawali kehidupan kita. Tuhan adalah yang menciptakan keberadaan manusia. Tuhanlah yang menjadikan alam semesta ini berguna, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Sehingga Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Untuk manusia kelola. Untuk manusia menata layaninya. Untuk manusia mengatur semuanya menjadi baik. Tetapi alih-alih mengatur menjadi yang baik, justru seringkali manusia itu merusak alam semesta ini. Dengan membuang sampah sembarangan, dengan maaf, saya sering lihat di jalan meludah sembarangan, dengan mengotori alam semesta ini, dengan menebang pohon hutan seenaknya sendiri, sehingga gundul semua itu hutan yang ada demi untuk kerakusan manusia. Padahal alam semesta ini diciptakan untuk kebaikan manusia. Manusia diawali oleh Tuhan yang mencipta. Lalu yang kedua, yang pertengahan, memiliki satu pesan bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai manusia. Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Berbeda dengan ajaran atau teologi yang lain yang mengatakan bahwa setelah Tuhan itu mencipta, maka Tuhan berada di sana, nun jauh di sana dan meninggalkan. Nggak ikut campur lagi di dalam penciptaan itu. Nggak ikut campur lagi di dalam pemeliharaannya. Tetapi ajaran dari Yesaya mengatakan bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan manusia. Bayangkan kalau Tuhan itu tidak berserta, maka antara bulan dan Jupiter itu bisa tabrakan. Bumi dengan matahari bisa tabrakan. Tetapi Tuhan itu mengatur sedemikian rupa dan dia tidak pernah tertidur. Itu adalah iman Israel. Hineluyanum. Lihatlah,
Dia tidak pernah terlelap. Velo Yisyan Shomer Israel. Dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Dia selalu menyertai umatnya. Dia berada di dalam proses penciptaan ini. Tuhan senantiasa menyertai manusia. Manusialah yang mencoba dan berusaha untuk merusak alam ciptaan ini. Tuhanlah yang senantiasa menyertai orang-orang yang setia kepadanya. Dan yang terakhir, yang tahu itu memiliki makna bahwa Tuhanlah tujuan akhir dari hidup manusia. Dari sini sebenarnya Nabi Yesaya mengajarkan kepada umat-umat Israel saat itu yang dalam penindasan. Umat-umat Israel saat itu yang dalam penganiayaan, dalam tanda petik ya. Karena mereka juga kaya-kaya itu di Babilonia. Tetapi dalam penderitaan rohani saat itu. Nabi Yesaya mengatakan, ketika kamu hidup di bangsa yang asing ini, dalam penindasan, dalam penganiayaan itu, jangan takut. Jangan kita mengakhiri hidup kita. Karena Tuhanlah pencipta kita. Jangan takut. Tuhan senantiasa berada di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan itu. Sehingga jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Ada satu lagu yang begitu bagus. Yaitu Tuhan tidak pernah janji untuk kita tidak menghadapi tantangan, cobaan, badai di dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan berjanji. Janjinya apa? Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia berjanji. Dia menyertai kita. Dan dari sini kita akan memperoleh hikmat. Hikmatnya apa? Bahwa tujuan akhir hidup kita itu hanya kepada Dia. Di masa pandemi ini, yang kadang-kadang kita mengatakan semakin sulit kehidupan ini. Virus bukan dibasmi, bukan semakin menghilang. Tetapi malah justru bermutasi terus-menerus. Virus semakin ganas. Tetapi kita harus sadar bahwa kehidupan kita itu asalnya dari Tuhan. Kita tidak berkuasa atas kehidupan ini. Maka akhir-akhir ini sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Di daerah-daerah sekitar kita pun, meskipun tidak diberitakan secara masif, tetapi banyak yang mengakhiri hidupnya. Kalau mengakhiri hidupnya, diakhiri karena virus, itu lebih gentleman daripada mengakhiri hidupnya dengan main-main seperti Superman yang di salah satu apartemen itu meloncatkan diri gitu ya. Tapi Superman tidak bersayap sehingga mati. Jangan mengakhiri. Jangan kita mengatakan, hidup ini nggak ada masa depannya. Jangan. Hidup ini ciptaan Tuhan. Hidup ini adalah pemberian Tuhan.
Dia adalah Sang Alfa. Dia adalah Sang Alef yang mengawali kehidupan kita. Kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Dan kita nggak perlu takut di dalam kehidupan ini. Meskipun virus ada di mana-mana. Tetapi kita jangan takut. Karena satu nyanyian tadi yang sangat bagus. Dinyanyikan oleh anak kecil lagi. Gitu ya. Anak kecil, dia bisa menyanyikan lagu ini. Dia tak pernah janji, langit selalu biru. Ya, karena anak kecil ya. Langit selalu biru. Gitu ya. Dia juga nggak pernah janji untuk kehidupan ini aman-aman aja. Tapi satu janji dari dia, yaitu Tuhan itu menyertai kita semua. Itu janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan itu. Hadapi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Hadapi virus-virus yang ada itu. Tapi jelas, yaitu dengan menjaga dan melakukan prokes yang ada. Dengan hikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita hadapi itu, jangan takut. Tapi jangan takut, jangan kebablasan. Nih lo, nih aku, nggak pakai masker. Bisa. Dengan tidak mentaati prokes. Enggak, malah kena kita. Tapi Tuhan tetap berjanji kepada kita. Selama kita menjaga prokes yang ada. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita untuk sakit, Tuhan janji untuk menyertai kita. Tuhan janji untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita selalu ingat bahwa tujuan akhir hidup kita itu adalah Tuhan. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita untuk tetap taat kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, dan kita suatu saat nanti pasti akan meninggalkan dunia ini dan menuju ke surga. Tujuan akhir hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. 3 pokok tadi menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan tujuan akhir hidup kita. Jadi jalanilah hidup di masa kini, di mana Tuhan mengizinkan kita untuk hidup dalam masa pandemi ini, untuk selalu beriman kepada Tuhan. Tuhan, ini aku ciptaanmu, ini aku Tuhan, aku percaya bahwa Engkau menyertai aku, dan tujuan akhir hidupku adalah Engkau, sehingga aku mau taat dan setia kepada Engkau. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah yang Alfa dan Omega, yang awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Engkau adalah pencipta kami. Engkau senantiasa beserta dengan kami, dan Engkau adalah tujuan akhir hidup kami. Maka kami akan memasrahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga ketika kami mendapatkan permasalahan di dalam kehidupan kami, jika di antara kami mengalami persoalan hidup dalam ekonomi, mengalami persoalan hidup dalam rumah tangga kami, mengalami persoalan hidup di dalam studi kami, ya Tuhan, mengalami persoalan hidup ketika kami sedang sakit apapun, baik ringan maupun berat, dan bahkan kami mengidap penyakit yang mengancam
kehidupan kami, nyawa kami ya Tuhan. Dan ketika Engkau izinkan kami untuk hidup di masa pandemi ini, kami tidak takut. Karena Engkau selalu beserta dengan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah tujuan akhir hidup kami. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kami mau taat dan setia untuk tetap berpegang teguh dalam iman kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas berkenan yang telah Tuhan berikan untuk kami dapat hidup dan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah, maha kasih. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga di tengah situasi pandemi ini pun, kami masih bisa menyapa, memanggil, menyebut nama-Mu sebagai Bapa dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkaulah yang awal
dan Engkaulah yang akhir. Engkaulah Alfa dan Omega di dalam kehidupan kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami. Jangan biarkan kami bergumul berjalan sendirian. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pujian sembah kami hari ini yang telah kami naikkan kepadamu. Kiranya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk anakmu, Pastor Agus Santoso yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kami semuanya boleh diberkati melalui firman Tuhan yang Tuhan izinkan disampaikan, dikabarkan, diberitakan bagi kami semuanya. Berkati anakmu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semuanya, seluruh anggota gereja di GPI ini di berbagai wilayah penjuru Indonesia. Satukan hati kami, supaya kami terus percaya dan mengaku bahwa Engkau Tuhan satu-satunya, juru selamat kami. Engkau yang awal dan yang akhir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tolong kami supaya kami memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Tidak untuk diri kami, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam dan melalui pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan yang tergabung di dalam gereja ini. Tuhan, satukan hati kami. Pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja di dalam melakukan semua tugas penata layanan ini yang Tuhan percayakan, anugerahkan bagi kami semuanya. Agar kami tidak salah melangkah, mengikuti kehendak kami sendiri. Melainkan kami hanya sujud tunduk, mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki di dalam dan melalui hidup kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengandalkan Engkau. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah dalam setiap langkah juang hidup kami, di dalam pergumulan kami sebagai pelayan Tuhan, Engkaulah yang menjadi pertama dan terutama di dalam kehidupan kami. Dan juga Engkaulah yang akhir di dalam setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk seluruh anggota gereja. Tuhan berkati kami semuanya. Dan biarlah melalui pandemi ini, Engkau menopang menolong kami, agar gereja ini terus bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitas. Terus berharap bersandar hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang maha kuasa. Engkau Tuhan maha pencipta. Engkaulah yang menopang menolong kami di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong seluruh pergumulan umat-Mu, seluruh anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Kiranya setiap pergumulan mereka, Tuhanlah yang akan menjawab tepat pada waktunya. Yang punya pergumulan di dalam keluarga, rumah tangga masing-masing. Hubungan suami istri anak-anak, Engkau hadir untuk memberikan damai sejahtera tercurah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka, kiranya Tuhan juga hiburkan mereka. Bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, Engkau juga hadir untuk melawat mereka. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing, atau di setiap hospital pada saat ini. Kami mohon uluran tangan kasih-Mu, jamah dan pulihkan mereka ya Bapa, seturut dengan mau-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Bapa, biar Engkau menopang menolong para perawat yang terus berjuang untuk merawat masyarakat umat-Mu yang terpapar oleh karena virus corona ini. Beri mereka kekuatan, ketabahan, kesetiaan untuk terus melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota gereja yang mengalami kekurangan makan minum pakai tempat tinggal mereka. Tuhan tolong mereka. Cukupkan dengan cara-Mu, karena kami percaya Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan mereka yang berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk Yayasan Moria. Tuhan berkati. Biarlah yayasan ini terus dipimpin oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Para pengurusnya, Engkau sendiri akan memberkati anak-anak-Mu. Beri mereka hati yang terus takut akan Tuhan. Di dalam menata layani pelayanan yang Tuhan karuniakan di dalam. Pelayanan secara holistik, baik pendidikan, gereja, sosial, kesehatan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati setiap usaha mereka. Buat menjadi berhasil, bahkan melimpah-limpah. Sehingga anak-anak terus
mengucap syukur kepada Tuhan, dan terus melayani pekerjaan-Mu sampai akhir hayat hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Bapa dari keterpurukan yang dialami di berbagai lini kehidupan sampai saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat pemerintah. Dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu supaya mereka satu hati, satu suara. Di dalam memberantas segala yang tidak benar, yang tidak baik yang terjadi bangsa kami. Terutama di dalam mengatur, mengurus pandemi yang terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa kiranya Engkau menolong bangsa kami dari berbagai tantangan dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang berusaha untuk memecah belah kesatuan bangsa ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau satukan hati kami di bangsa ini, supaya kami bersama-sama menjaga keutuhan bangsa kami di dalam cinta kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan juga memakai kami sebagai anak-anak Tuhan, ahli waris, untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah situasi pandemi, menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Karena kami percaya Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa. Engkau sanggup untuk menolong kami. Karena Engkau gembala kami yang baik. Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, sudah terima kasih. Ini doa kami ya Bapak. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri rangkaian ibadah pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari Efesus pasal yang pertama ayat 13. Kita akan membacakan bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali ke tempat dan juga tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa Tuhan adalah awal dan akhir. Tuhan adalah Alfa dan Omega di dalam setiap perjalanan hidup kita. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.
jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau